Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rong Puluh. Beberapa hari lalu saya ke supermarket dan menemukan biskuit beruang kecil ini ada dua rasa coklat dan rasa susu. Lalu saya terpikir, bagaimana kalau biskuit beruang kecil ini saya jadikan topping untuk brownies? Ternyata hasilnya lucu dan bikin gemes. Jadi jangan berlama-lama, yuk kita mulai. Sebelumnya saya siapkan loyang. Saya pakai loyang ukuran 20 x 20 cm, tinggi 4 cm. Oles seluruh permukaan dan samping loyang menggunakan margarin tipis-tipis aja. Kemudian letakkan baking paper di atasnya. Jadi olesan margarin di loyang akan membuat baking paper ini gak geser-geser dan lebih mudah untuk dirapikan. Setelah baking papernya menempel dengan rapi, oles lagi permukaan bagian bawahnya pakai margarin tipis-tipis. Kalau sudah, kita sisihkan dulu untuk nanti. Selanjutnya akan saya potong 160 gram DCC atau Dark Chocolate Compound. Sebaiknya gunakan merek yang bagus supaya browniesnya enak. Untuk cara potongnya, boleh mengikuti cara seperti yang tampak dalam video. Dipotong menyilang berlawanan arah. Kalau sudah, kita akan satukan dengan bahan lainnya. Masukkan ke dalam panci leleh coklat margarin sebanyak 60 gram. Kemudian tambahkan minyak goreng sebanyak 35 gram. Lalu masukkan juga DCC atau Dark Chocolate Compound yang sudah kita potong-potong tadi. Kalau sudah, sisihkan dulu untuk nanti. Tahap berikutnya, siapkan bahan kering, 100 gram tepung serbaguna, ditambah 20 gram coklat bubuk. Ayak kedua bahan ini supaya nggak bergerindil, karena biasanya coklat bubuk akan menggumpal disebabkan kelembaban udara saat penyimpanan. Aduk sampai tercampur rata, lalu sisihkan dulu untuk nanti. Sebelumnya, saya sudah panaskan air di dalam wajan menggunakan api kecil. Letakkan panci leleh coklat di atasnya. Kita akan tim semua bahan yang terdiri dari DCC, margarin, dan minyak goreng sampai tercampur rata. Aduk-aduk sampai coklat dan margarinnya lumer. Kalau semua bahan sudah tercampur, DCC dan margarinnya sudah lumer seperti ini. Nah, ini udah bagus ya teman-teman. Matikan api kompornya, lalu kita tunggu campuran coklatnya ini menjadi hangat. Sambil menunggu, masukkan ke dalam mangkuk 140 gram gula pasir yang berbutir halus. Kalau nggak ada, bisa pakai gula pasir biasa yang di blender. Selanjutnya, masukkan 2 butir telur suhu ruang. Lalu supaya nggak amis, saya tambahkan setengah sendok teh vanila cair. Di resep ini saya pakai varian vanilla butter. Atau kalau mau pakai vanila bubuk juga boleh ya. Aduk semuanya menggunakan whisker sampai tercampur rata dan gula pasirnya larut. Selanjutnya masukkan campuran DCC yang sudah dilelehkan dan sudah dalam kondisi hangat. Hal ini akan membantu gula pasirnya larut lebih baik. Nah, ini adalah salah satu cara supaya brownies yang kita buat akan mempunyai permukaan yang mengkilap atau shiny. Aduk perlahan sampai tercampur rata. Semakin lama, konsistensi adonannya akan semakin kental seperti ini. Sekarang saatnya kita masukkan campuran bahan kering yang terdiri dari tepung serbaguna dan coklat bubuk. Nah, kalau sudah diayak, akan terlihat campuran kedua bahan ini lebih mudah tercampur ke dalam adonan. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, kita akan masukkan sisa bahan keringnya. Dan untuk mengaduknya, saya nggak akan pakai whisker lagi,
tapi saya ganti pakai spatula untuk memudahkan. Karena semakin lama adonannya akan semakin berat. Aduk perlahan sampai tercampur rata dan gak ada lagi tepung yang terlihat. Kalau sudah tercampur rata dengan baik, maka adonannya akan terlihat licin seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, adonan siap untuk dituang ke dalam loyang. Saat menuang adonan ke dalam loyang, sebaiknya tinggikan mangkuknya seperti ini, supaya udara yang terperangkap dalam adonan ikut keluar. Kemudian ratakan juga seluruh adonan sampai ke sudut-sudut loyang sehingga nggak ada ruang yang kosong. Lalu ratakan juga permukaannya. Hentak-hentakan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan sisa udara yang terperangkap dalam adonan. Supaya tampilannya lebih cantik, saya kasih topping pakai biskuit beruang kecil seperti ini ya. Ini biskuitnya enak banget, ada rasa coklat dan rasa susu. Teman-teman kalau mau pakai loyang sekat juga boleh. Nah, karena di resep ini saya nggak pakai loyang sekat, jadi untuk biskuitnya saya tata sedemikian rupa. Setelah matang, brownies ini akan saya potong menjadi 20 bagian, di mana masing-masing bagian akan memiliki topping satu buah biskuit beruang kecil. Ini jaraknya saya atur seperti ini, supaya nanti hasilnya kurang lebih ukurannya sama. Untuk topping brownies sebenarnya bebas ya teman-teman, sesuai selera dan sesuai ketersediaan bahan yang ada di rumah. Selanjutnya, panggang brownies dengan suhu 170 derajat Celcius selama 25 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Oke, ini dia teman-teman. Brownie shiny dengan topping beruang kecil sudah matang. Biarkan dingin dalam suhu ruang. Setelah dingin, keluarkan perlahan dengan cara digeser seperti ini. Kalau langsung diangkat, browniesnya akan beresiko patah karena ini fudgy banget. Kemudian untuk memotong brownies ini saya sudah siapkan pisau yang dibungkus menggunakan plastik wrap. Dengan cara ini maka fudgy brownies yang kita buat nggak akan lengket di pisau dan hasil potongannya juga akan rapi, nggak berantakan. Nah, bisa dilihat teman-teman, pisaunya bersih ya. Untuk cara potongnya, potong bagian ujung, kemudian tarik pisau ke arah badan kita secara perlahan. Jadi bukan dipotong ditekan dari atas ke bawah ya, melainkan ditarik dari depan ke arah badan kita. Potongan browniesnya akan mengikuti jumlah topping beruang kecilnya. Jadi total keseluruhan adalah 20 potong. Ukuran porsi per potongnya juga saya rasa ini cukup. Nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Jadi kalau mau dijadikan ide isian snack box, ini juga bagus ya. Supaya tampilannya lebih cantik saat disajikan, brownies yang sudah dipotong bisa diletakkan di atas cup kertas seperti ini. Lalu kalau mau dijadikan ide jualan, brownies yang sudah dikemas dalam cup kertas ini bisa juga dikemas lagi ke dalam plastik mika seperti ini. Satu kemasan plastik mika ini cukup untuk 2 potong brownies. Selanjutnya akan ditutup, dirapatkan menggunakan staples supaya browniesnya nggak mudah kering. Selanjutnya bisa ditambahkan stiker produk supaya pelanggan akan lebih mudah menemukan produk yang kita jual. Sekarang mari kita lihat potongan browniesnya dari dekat. Permukaan browniesnya terlihat shiny, biskuitnya juga nggak gosong. Lalu hasil potongannya juga rapi banget di setiap sisinya, karena tadi kita potong menggunakan pisau yang sudah dibungkus pakai plastik wrap. Kemudian cara potongnya juga dilakukan dengan cara menarik pisau dari depan ke arah badan kita, bukan dipotong ditekan dari atas ke bawah. Saat dipatahkan, maka akan terlihat bagian dalam brownies ini fudgy banget. Untuk rasa juga dijamin nyoklat banget. Selamat mencoba ya teman-teman.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan berikan komen yang positif supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.